cause tension, a feeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati, mahasiswi dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas PAI 5C dengan NIM 1118080. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah model dan strategi pembelajaran, yakni Ibu Siti Asiah MPD, untuk membuat video pembelajaran dari mata pelajaran PAI. Di sini saya mengambil mata pelajaran fikih Madrasah Tsanawiyah kelas 7 bab Thaharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah di antara kalian ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah, hadir semua hari ini. Berarti tidak ada yang alfa ya? Ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, tolong bangkunya dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah rapi, marilah kita sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran yang Ibu ajarkan di pertemuan sebelumnya? Ya, pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang binatang halal dan yang haram. Apakah anak-anak masih ingat binatang halal itu apa dan binatang yang haram itu apa? Binatang yang halal adalah binatang yang diperbolehkan atau yang halal dimakan oleh umat Islam. Dan binatang yang haram adalah binatang yang dilarang untuk dimakan oleh umat Islam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak masih ingat binatang apa sajakah yang halal? Ya, binatang yang halal itu binatang yang ada di air seperti ikan-ikan, yang di darat, dan ada binatang ternak seperti sapi, kambing, dan binatang yang di udara yang dihalalkan. Dan binatang apa saja yang termasuk binatang yang haram? Binatang yang termasuk binatang yang haram itu ada binatang yang memiliki taring yang tajam, yang diharuskan untuk membunuh, yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh, dan binatang yang menjijikkan. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang Thaharah. Adapun kompetensi dasar pada mata pelajaran kali ini adalah anak-anak mampu untuk mengetahui pengertian dari Thaharah. Dan yang kedua, bagaimana anak-anak mampu untuk mengetahui alat-alat yang digunakan untuk Thaharah, serta anak-anak juga mampu untuk mengetahui macam-macamnya air yang digunakan untuk Thaharah. Dan tujuan dari pembelajaran kali ini adalah bagaimana anak-anak mengerti dan mengetahui pentingnya kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari, serta anak-anak mampu membedakan mana air yang bisa digunakan untuk bersuci dan mana air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci dalam lingkungan sekitar kita. Anak, di sini Ibu mempunyai beberapa gambar. Dari gambar-gambar berikut, coba anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar orang sholat,
ada gambar batu, serta ada gambar sungai. Dari ketiga gambar ini, pertanyaan apa yang muncul dalam pikiran anak-anak tentang gambar-gambar ketiga ini? Tentang toharoh. Baiklah anak-anak, dalam ketiga gambar tadi, itu adalah saling berhubungan pada bab yang akan kita pelajari hari ini, yaitu toharoh. Di mana gambar satu adalah gambar orang sholat. Sholat adalah salah satu ibadah dalam agama Islam, di mana dalam sholat kita harus suci dari hadas dan najis, baik pakaian yang kita pakai maupun alat yang kita pakai, tempat yang akan kita pakai itu harus suci. Yang gambar yang kedua adalah gambar batu. Batu adalah salah satu alat yang digunakan untuk bersuci dari benda padat. Gambar yang ketiga adalah sungai. Air sungai adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci dan itu termasuk alat yang bisa digunakan untuk bersuci dari benda cair. Hari ini kita akan mempelajari pengertian dari toharoh dan alat-alat yang digunakan untuk toharoh serta macam-macamnya air yang bisa atau tidak digunakan untuk toharoh. Anak-anak, salah satu keistimewaan Islam yang menonjol adalah bagaimana Islam itu sangat memperhatikan kepada kebersihan dan kesucian seseorang, baik jasmani maupun rohani. Toharoh sendiri adalah pengertian yang menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah adalah bersuci atau membersihkan badan, pakaian, tempat, serta alat-alat yang ada di lingkungan sekitar kita dari najis maupun hadas sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agama Islam. Sehingga ketika kita melakukan ibadah itu akan menjadi sah. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang pengertian dari toharoh, selanjutnya kita akan mempelajari tentang alat-alat yang digunakan untuk bersuci atau toharoh. Dalam Islam, alat-alat yang digunakan untuk bersuci dibagi menjadi dua, yaitu dari benda cair dan benda padat. Contoh dari benda padat adalah yang bisa digunakan untuk bersuci ada batu, tadi ada tisu, ada juga tanah, dan lain sebagainya. Yang penting benda-benda itu sifatnya kesat ya. Dan yang kedua ada benda cair. Benda cair ini adalah contohnya seperti air. Nah, air ini bisa digunakan atau boleh digunakan untuk bersuci. Namun, ingat ada air juga yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, macam-macamnya air akan kita bahas yang ketiga setelah ini. Baiklah adik-adik, setelah kita mengetahui dari pengertian toharoh dan dasar hukum toharoh, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macamnya air. Dilihat dari sah atau tidaknya apabila digunakan untuk bersuci, air dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada 4. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan juga bisa mensucikan. Nah, air mutlak inilah yang sah apabila digunakan untuk bersuci. Lalu, apakah adik-adik tahu apa saja macam-macamnya air mutlak? Ya, macam-macamnya air mutlak itu ada 7. Di antaranya ada air hujan, ada air laut, ada air sungai, ada air salju atau es, ada air embun, ada air sumur, dan ada juga air mata air.
Selanjutnya, setelah kita mempelajari air mutlak adik-adik, kita akan mempelajari tentang air musyammas. Air musyammas adalah air yang makruh digunakan untuk bersuci. Maksudnya adalah air ini sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci walaupun masih sah digunakan untuk bersuci. Apa saja yang termasuk air musyammas? Yakni air yang panas karena terkena lama terik matahari, sinar matahari dalam bejana yang tidak terbuat dari emas dan perak. Air yang panas di tempat yang tidak mungkin berkarat seperti di sawah, di kolam yang terbuat dari tembok tetap sah apabila digunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Baiklah adik-adik, kita sudah ke macam-macamnya air yang ketiga. Yang ketiga adalah air thohir ghairu mutahhir. Apakah adik-adik sudah pernah mendengar atau sudah tahu apa itu air thohir ghairu mutahhir? Air thohir ghairu mutahhir yaitu air suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Lalu apa saja yang termasuk air thohir ghairu mutahhir itu? Yang pertama, ada air suci yang telah tercampur dengan benda suci lainnya. Contohnya seperti air kopi, air teh, air sirup, air sabun, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada air yang berasal dari buah-buahan atau sejenisnya. Contohnya air kelapa, ada air jeruk, ada air tebu, dan air dari sayur-sayuran dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang jumlahnya sedikit yang sudah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kita sudah ke yang macam-macamnya air yang keempat, dan yang terakhir ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis, dan air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Dan contoh dari air mutanajis itu adalah air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena najis. Dan yang kedua, ada air yang sudah berubah bau, warna, dan rasanya karena najis dan jumlahnya kurang atau jumlahnya sedikit atau yang kita sebut kurang dari 2 kula. Baiklah adik-adik, kita sudah mempelajari bab toharoh. Saya akan memberikan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian dari toharoh, dan toharoh sendiri artinya bersuci. Dan toharoh sudah ada dasarnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dan kita sudah tadi mempelajari macam-macamnya air, dan macam-macamnya air tadi kita sudah mempelajari, yakni ada 4 macam. Yang pertama air mutlak. Air mutlak ini yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua ada air musyammas, yakni air ini hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Yang ketiga air thohir ghairu mutahhir, yang air ini suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang keempat ada air mutanajis, yakni air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Harapan saya semoga adik-adik semua bisa membedakan mana itu air yang bisa digunakan untuk bersuci dan mana air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci dalam kehidupan sehari-hari adik-adik semua. Baiklah adik-adik, setelah kita melampaui pelajaran dari awal hingga akhir, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan doa setelah selesai belajar. Berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Baiklah, pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat, membawa barokah bagi kita semua dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.